Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu nyontek sedikit pas ujian, ambil barang receh di kantor, atau ngeles sedikit biar nggak dimarahin? Nah, ternyata hal-hal kecil kayak gini tuh masuk kategori curang, tapi sering banget kita nggak merasa bersalah. Dan kenapa ya? Yuk, aku ceritain isi aku ceritain isi buku The Honest Truth About Dishonesty karya Dan Ariely yang ngebahas kenapa manusia bisa curang tapi tetap ngerasa diri sendiri itu baik-baik saja. Di bab pertama, kita dikenalin dengan istilah food factor. Ini kayak batas mental yang bikin kita bisa curang sedikit tapi masih ngerasa jujur. Tapi otak kita tuh jadi otak kita tuh pinter banget nyari pembenaran. Lanjut ke bab 2, ternyata lingkungan itu berpengaruh besar. Kalau kita lihat orang lain curang, apalagi nggak ketahuan, kita bisa ikut-ikutan juga. Dan serem ya. Bab ketiga ngomongin soal jarak dari uang. Kita bisa lebih gampang curang kalau barang yang kita ambil itu bukan berbentuk uang langsung. Misalnya ngambil pulpen, rasanya nggak separah ngambil uang, padahal kan sama aja. Nah, di bab 4 ngejelasin kalau pas kita capek, kita cenderung lebih gampang nyontek atau bohong karena self control kita menurun. Jadi tidur itu penting, bukan cuma buat kesehatan, tapi juga buat moral. Bab kelima ngebahas soal barang palsu. Misalnya kalau kita pakai barang KW, kita jadi lebih persimis buat curang di hal lain juga. Intinya hal kecil bisa nyeret ke hal yang lebih besar. Bab keenam itu deep banget. Kita sering bohongin diri sendiri supaya tetap ngerasa oke. Ini disebut self deception. Otak kita jago banget bikin alasan dan sayangnya kita percaya sama alasan itu. Terus di bab 7, orang kreatif ternyata lebih rawan curang. Dan kenapa? Karena mereka jago nusun cerita buat ngebenarin tindakan salah. Kreatif, licin, bisa jadi. Bab 8 nunjukin kalau kecurangan itu bisa nular. Kalau orang di sekitar kita curang, jadi bawa juga. Jadi hati-hati pilih circle ya. Di bab 9, insight-nya keren. Yang bikin orang jujur itu bukan hukuman keras, tapi mengingat moral kecil kayak nulis pernyataan dan kejujuran. Dan di bab terakhir, bab 10, cukup optimis ternyata. Meski kita bisa curang, kebanyakan dari kita itu nggak curang sebebas itu. Masih ada rem dalam diri kita. Buku ini tuh bikin aku sadar, ternyata batas antara jujur dan curang itu tipis. Yang sering kita geser-geser sesuai kebutuhan. Tapi kabar baiknya kita masih punya moral kompas. Tinggal kita mau dengerin atau enggak. Jadi yuk mulai dari hal kecil, jujur walaupun gak ada yang lihat. Karena jujur itu bukan soal takut dihukum, tapi soal siapa diri kita yang sebenarnya. Sampai ketemu di lain waktu dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.